Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miswar Harap SPD MPD, Guru SDN 10-13-10 Senabanauli, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Mastara. Salah satu CKB Angkatan ke-7 Kabupaten Padang Mastara. Dalam hal ini, membuat demonstrasi kontekstual pada modul 11A6 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan nasional yang telah membawa perubahan besar terhadap bangsa dan negara Indonesia. Karena pemikirannya yang cemerlanglah menjadikan dasar pokok pendidikan Indonesia yang sangat sesuai dengan karakter budaya bangsa. Di samping itu, semboyan yang ditunjukkan oleh beliau yaitu Trilogi Pendidikan ing Marso Sumtulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayana. Dan ini adalah menjadi slogan pendidikan nasional yang masih relevan baik masa kini maupun masa yang akan datang. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang saya pahami adalah yang pertama, bahwasanya Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran, di mana beliau mengatakan pengajaran itu merupakan bagian daripada proses pendidikan dalam hal mentransfer ilmu pengetahuan untuk kecakapan anak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat anak dalam hal mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah beliau mengatakan pendidikan adalah tuntunan hidup. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dalam hal menuntun ini beliau menyebutkan bahwasanya mengibaratkan seperti seorang petani yang ingin menumbuhkan tanamannya, dia berusaha untuk merawat, menjaga, bahkan memenuhi kebutuhan air daripada tanaman tersebut agar tumbuh dan kembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka seorang pendidik seperti itu, di mana pendidik hanya bisa dan mampu untuk menumbuh kembangkan laku anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Bahkan pendidik tidak bisa mengubah kodrat itu sendiri. Maka dalam hal ini menuntun kodrat itu supaya mencapai kebahagiaan dan keselamatan seorang anak, itulah merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus melihat kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu terikat dengan sifat dan bentuknya. Sedangkan kodrat zaman adalah berkaitan dengan isi dan irama. Maka seorang pendidik harus betul-betul memahami di mana anak itu berada, bagaimana kondisi alam yang ditempati oleh anak. Maka pendidikan yang dialami oleh seorang anak yang berada di pegunungan akan jauh berbeda dengan anak yang berada di pinggir pantai. Begitu juga dengan zamannya. Maka pendidikan itu harus sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang menuntut anak untuk menguasai kecakapan abad 21. Maka pemanfaatan teknologi lebih diutamakan pada zaman sekarang ini. Tentu akan berbeda ketika zaman kolonial Belanda ataupun masa-masa awal kemerdekaan. Maka seorang guru harus mampu melihat situasi dan kondisi si anak, sehingga dengan memahami hal itu akan mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala kodrat dan potensi yang ada pada anak. Dan yang keempat adalah Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan itu harus sesuai dengan budi pekerti.
atau beliau mengatakan bahwasanya budi pekerti itu ataupun watak itu merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenang. Maka cipta, rasa, dan karsa adalah merupakan satu kesatuan yang harus digerakkan oleh pendidik sehingga menumbuhkan anak itu memiliki karakter-karakter, memiliki inovasi-inovasi, karya-karya inovatif untuk kecakapan hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang. Maka berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, pendidikan itu pada dasarnya harus berorientasi pada murid. Karena pendidikan sejatinya adalah memberikan pelayanan sepenuh hati kepada anak. Seorang pendidik ibaratkan seorang petani yang menuntun tumbuh dan kembangnya tanaman dengan baik. Begitu halnya dengan anak. Seorang pendidik seharusnya memahami apa kebutuhan si anak, bukan kebutuhan si pendidik, sehingga anak akan mampu berkembang sesuai dengan kodratnya sendiri dalam mencapai kebahagiaan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya adalah keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebab untuk menciptakan budaya atau peradaban yang kita impikan tentu tidak lepas dari perannya pendidikan. Maka Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian konsep yang ketiga adalah pendidikan yang menghamba kepada anak, di mana menghamba kepada anak merupakan suatu analogi bahwa segala sesuatunya harus berorientasi pada anak. Pendidik harus mampu memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan kebutuhan anak sehingga anak mampu tumbuh dan kembangnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, dalam hal ini guru harus betul-betul memahami situasi dan kondisi anak dan harus mampu juga menguasai karakteristik anak tersebut sehingga seorang pendidik akan mampu menumbuh kembangkan segala kodrat anak yang dimiliki anak walaupun itu adalah hal yang berbeda. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.